Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal jama'atil jumu'ah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah ta'ala faqad fazal muttaqun kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Saudara, bapak-bapak, adik-adik sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu melangkahkan kaki menuju masjid Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka pada saat itu kita telah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat kesehatan tidak semua orang memilikinya. Ada yang kaya namun sakit-sakitan, ada yang susah namun sakit-sakitan. Maka bersyukurlah kita masih diberikan nafas kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Ketika kita memiliki harta yang banyak, itu bukan berarti kitalah yang paling bahagia. Ketika kita memiliki anak, istri, anak yang banyak, bukan berarti itu kebahagiaan. Ketika kita memiliki pekerjaan yang layak, gaji yang besar, itu bukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan adalah seberapa besar, sekecil apapun kerjamu, sekecil apapun jabatanmu, sehina apapun kau di mata orang, tapi kalau kau pandai mensyukuri nikmat Allah, maka itulah kebahagiaan yang terbesar. Wala in syakartum la azidanakum. Jika kau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, jika kau kufur akan nikmatku, ingkar kepada nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Maka layaknya kita sebagai hamba yang penuh dosa, bergelimangkan dosa, banyak silap salah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa makna yang sebenarnya di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, dengan seluruh kemampuan yang ada. Wasma'u, mendengarkan apa-apa yang disampaikan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan secara rohani ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Dengan seluruh kemampuan kita, kita tunjukkan bukti takwa kita kepada Allah. Habiskan rasa takwa itu hanya kepada Allah, habiskan rasa takut hanya kepada Allah. Wa'ati'u, taatilah segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah atau hadis. Maka taatilah segala bentuk perintah Allah, taatilah segala larangan Allah. Jika Allah perintahkan, kita kerjakan. Jika Allah larang, kita jauhkan. Inilah sebenar-benarnya rasa takwa. Puasa, diperintahkan puasa, intinya adalah la'allakum tattaqun, agar mendapatkan titel takwa di mata Allah. Membaca Al-Quran, percaya kepada hal-hal yang gaib, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat pertama di bulan Syawal. Ramadan sudah berlalu. Ramadan pasti akan datang lagi tahun depan. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap bertahan hingga Ramadan yang akan datang. Maka marilah kita muhasabah diri, pandang kembali, bercermin kita kembali. Apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, apakah ada gambaran, apakah terciprat ibadah kita setelah di bulan Ramadan, ataukah kita menjadi orang yang seperti dulu, yang level takwanya di mata Allah rendah, atau justru karena Ramadan itu meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu siapa orang yang bertakwa di antara kita. Hanya Allah lah yang akan mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Setidaknya sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang penuh dengan dosa, marilah kita teruskan amalan-amalan apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Kita teruskan di bulan selanjutnya. Ramadan biarlah berlalu, tapi amal ibadah kita akan tetap eksis di mata Allah. Ramadan biarlah berlalu, tapi takwa kita tetap akan meningkat, begitu meningkat, drastis, terus menerus setiap hari. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita ambil pelajaran apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Mari kita geser amalan itu menuju ke bulan yang lainnya, tidak mengurangi sedikit pun rasa ketakwaan kita kepada Allah. Yang jika di mana di bulan Ramadan kita takut akan makan di siang hari, kita takut menyentuh istri kita di siang hari, maka bulan selanjutnya laksanakanlah perintah itu dengan menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jika di bulan Ramadan kita merasa puasa kita sangat bagus, puasa kita meningkat, maka tingkatkanlah di bulan-bulan yang lainnya. Banyak ibadah puasa sunnah yang mesti kita harus lakukan. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah, puasa Nabi Daud, mari kita lakukan. Terutama di kemuliaan bulan Syawal ini, Rasulullah pernah mengabarkan kepada sahabatnya yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di dalam Sahih Muslim hadis ke 1984. Man shoma Ramadana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'uhu, kemudian diikutkan, diiringkan setelah Ramadan, dia iringkan dengan puasa sittan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, seakan-akan puasa itu seperti puasa sepanjang masa. Kita diberikan bonus oleh Allah. Jika di bulan Ramadan kita tunaikan puasa Ramadan, maka Allah kasih bonus, lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ditentukan, tidak berturut. Silahkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa sepanjang masa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka saudara-saudaraku, bapak-bapak sekalian, adik-adik, mari kita latih diri kita kembali untuk terus berpuasa, terus untuk merasakan kelaparan orang-orang lain yang merasakan. Yang kedua, jika di bulan Ramadan salat kita meningkat, salat 5 waktu tidak tinggal, salat malam pun tidak tinggal salat tarawih, maka gantikanlah salat tarawih itu dengan salat lain. Kita tukar namanya dengan nama yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak, dan di sebagian daripada malam jika dikerjakan salat sunnah tahajud,
asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat, Allah akan memberikan maqam, Allah akan memberikan tempat di sisinya, tempat orang-orang yang terpuji bersama dengan para nabi, bersama dengan para orang-orang yang jujur, sahabat, bersama dengan para wali-wali Allah, bersama dengan para ulama. Jika kita menginginkan tempat yang terpuji di sisi Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan salat tahajud. Salatlah walaupun hanya 2 rakaat, salatlah walau hanya 8 rakaat. Maka kebiasaan salat tarawih sudah kita gantikan. Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya ke tempat orang-orang yang terpuji. Saudara, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang jika di bulan Ramadan sedekah kita meningkat, setiap hari kita selalu bersedekah, memberikan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa, maka kita gantikan amalan itu. Minimal bersedekah Rp1.000 setiap hari. Maka niscaya amalan-amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan bagi orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya, menginfakkan hartanya, kamasali habbah, sama seperti biji, ambatat sab'as sanabil, satu biji tersebut tumbuh 7 cabang, tumbuh 7 ranting daripada satu biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap ranting, setiap dahan tadi akan tumbuh 100 biji lagi. Seperti gambaran, jika kita menanam satu pokok, dengan satu bibit kita tanam satu biji, akan menumbuhkan pohon, menumbuhkan batang, menumbuhkan ranting, menumbuhkan buah. Dari buah tersebut akan ada biji lagi, kemudian biji itu ditanam lagi. Begitulah perumpamaan jika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kalkulasikan, ketika Rp1.000 mampu kita sedekahkan setiap hari, Allah tumbuhkan dari 1.000, Allah kalikan dengan 7 7.000 kita dapat. Setiap 7.000 Allah kalikan 100 lagi, 700.000 akan kita peroleh daripada Rp1.000 yang kita sumbangkan, infakkan di jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak hanya itu, maka niscaya Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang siapa yang dia inginkan. Adapun perumpamaan 10 kali 700 adalah perumpamaan terkecil, maka Allah akan lipat gandakan berkali-kali lipat lagi sesuai dengan tingkat keikhlasan kita ketika berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruskanlah untuk berinfak di jalan Allah, membantu-bantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pendidikan sekolah, membantu anak-anak yatim, membantu fakir miskin, terutama membantu anak yatim. Saudaraku, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika di bulan Ramadan bacaan Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita meningkat begitu drastis, bahkan kita khatam dalam 1 bulan berkali-kali, minimal 1 kali khatam Al-Quran, maka tidak menutup kemungkinan setelah keluarnya, habisnya bulan Ramadan, teruskanlah tadarus Al-Quran, walaupun hanya setahun 1 kali khatam, maka kebiasaan tersebut tidak terputus di mata Allah. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi hadis 2835 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitab-kitab Allah Al-Quran, 1 huruf kita baca di dalam surat, di dalam Al-Quran, falahu asyra, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf,
Walakin akan tetapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Ketika alif lam mim kita baca, Allah kalikan per hurufnya kali 10, 30 pahala yang akan kita peroleh. Maka tidak ada rugi bagi kita untuk membasahi bibir kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, bapak-bapak, adik-adik, lanjutkan bacaan Al-Quran kita, walaupun sehari hanya satu surat pendek yang kita baca. Terus menerus meningkatkan kualitas takwa kita, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, hadis ke-1337, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang kepada kita. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat bagi orang-orang yang di dunia membaca Al-Quran. Tidak ada ruginya pahala yang kita peroleh di setiap huruf 10 kebaikan. Dan Al-Quran menjadikan kita sahabat, memberikan kita syafaat kelak di akhirat, di hari kiamat. Saudara-saudara, bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah pesan singkat khutbah Jumat hari ini. Semoga bermanfaat. Setidaknya ada 4 poin yang khotib sampaikan. Yang pertama, tingkatkan kualitas puasa kita, tingkatkan puasa Senin Kamis, puasa sunat yang lainnya. Yang kedua, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, tingkatkan sholat malam kita, gantikan sholat tarawih dengan sholat sunnah yang lainnya di malam hari. Yang keempat, tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan mendengarkan firman-firman Allah, dengan mentaati segala perintah Allah. Niscaya kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah dan diangkat menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di sisi Allah. Wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang tertanam di dalam hati mereka rasa iman, yang bersemayam di diri mereka keimanan, yang digambarkan dengan amal ibadah wa amal sholihat, dengan ibadah kepada Allah, amal-amal soleh, wa tawassau bil haq, dengan menasihati saudara kita, jiran tetangga, sanak saudara kita, menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Wa tawassau bis sabr, juga menasihati, mengingatkan saudara sanak saudara kita dalam perihal kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran atas musibah, kesabaran atas ujian yang diberikan Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa wa'zim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah ta'ala, faqad fazal muttaqun.
كما قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.